Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Pekalongan. Saya Aditya Yoga Ardika. Saya Ibu Rini. Saya Arifah Lestari. Kami akan melakukan proses coaching supervisi akademik sebagai coach, coachee, dan observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Selamat Ari, siang, Bu Rini. selamat siang. Bagaimana kabar Bu Rini? Alhamdulillah baik. Bu Ari gimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini saya sehat. Baik Bu Rini, kedatangan saya ke sini ingin menanyakan proses kompetensi coaching yang akan Bu Rini lakukan bersama Pak Adit. Oke Bu Dan Ari. itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Rini lakukan. Sebelumnya, apakah Bu Rini sudah siap melakukan proses coachingnya? Insya Allah Bu Ari siap. Saya siap untuk memberikan waktu lah untuk Pak Adit nanti yang pengen bercerita atau bisa berbagi cerita lah dengan saya, dan semoga diberikan kelancaran dalam proses coachingnya ya Bu Ari. Oke, baik Bu Rini. Sebelum melanjutkan ke proses coachingnya, saya akan menjelaskan rubrik penilaian atau poin-poin apa saja yang nanti akan diamati. Apakah Ibu Rini akan melaksanakan proses coaching ini menggunakan alur Tirta. Tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian dalam alur Tirta tersebut ada juga yang namanya prinsip-prinsip coaching. Prinsip-prinsip coaching itu terdiri dari kemitraan, kemudian menggali potensi coachingnya. Seorang coach harus mendengarkan aktif, seorang coach harus hadir penuh atau presence kepada coachingnya, dan seorang coach juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, prinsip-prinsip coaching itu harus dilakukan dengan proses rasa. Rasa itu adalah receive, ask, appreciate, dan summarize. Yang artinya di sini kita akan menerima pernyataan dari coaching, kemudian kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coaching, kemudian kita akan merangkum pernyataan-pernyataan tersebut, dan kita akan memberikan apresiasi terhadap coaching. Nah, selanjutnya Bu Rini, izinkan saya bertanya, saat akan melaksanakan proses coaching ini, kompetensi coaching apa yang akan Bu Rini kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di sini adalah saya bisa hadir sepenuhnya Bu Ari ketika coaching itu menyampaikan alur ceritanya. Kemudian saya juga ingin meningkatkan di kompetensi bahwa saya itu bisa menjadikan diri saya sebagai pendengar yang baik untuk coaching. Selanjutnya yang ketiga, kompetensi di mana saya itu bisa memberikan satu pertanyaan yang berbobot tuh buat coachingnya Bu Ari. Oke, baik Bu Rini. Dari ketiga kompetensi prinsip coaching yang akan Bu Rini kembangkan, kemudian bagian mana yang secara spesifik akan Bu Rini kembangkan lebih jauh lagi? Jadi benar-benar yang inti yaitu ya Bu Ari, kompetensi inti atau indikator yang ingin saya kembangkan itu satu, saya bisa hadir sepenuhnya untuk coaching itu. Kemudian yang kedua, saya juga bisa mengantarkan atau memberikan pertanyaan yang berbobot itu untuk coaching sehingga bisa menggali potensi dari coaching. Oke Bu Rini, dari tiga kompetensi yang akan Bu Rini kembangkan itu, kira-kira untuk mencapai tujuan agar coaching yang Bu Rini lakukan berhasil, indikator-indikator apa yang sudah Bu Rini terapkan dalam menerapkan kompetensi coaching itu? Indikator yang ingin saya terapkan di situ yang paling penting adalah saya bisa memberikan satu pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi dan kreativitas dari coaching sehingga permasalahan atau alur cerita yang disampaikan itu mampu dipecahkan sendiri tuh sama coachingnya gitu Bu Ari. Oke. Baik Bu Rini, demikian ya kegiatan observasi kali ini. Terima kasih. Kemudian nanti Bu Rini dilanjutkan proses coachingnya dengan Pak Adit. Oke Bu Ari, terima kasih atas waktunya ya Bu Ari, dan semoga saya bisa mengembangkan dan meningkatkan proses coaching saya nih nanti sama Pak Adit.
Baik, setelah proses coaching dengan Pak Adit selesai, nanti kita Oke. ketemu kembali ya. Baik, Bu Ari, terima kasih. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Rini. Gimana kabarnya, Pak Adi? Baik sekali, sehat sekali ya Bu Rini. Baik, hari Iya. ini sehat ya, alhamdulillah. Ya, Senyumnya ceria nih, Pak iya, Adi ya. betul sekali, Bu. Sepertinya ada sesuatu yang ingin diceritakan. Iya Bu, bisa ya mau cerita ini Bu. Kenapa sebenarnya. jangan nangis, Pak Adit? Iya. Aja, monggo. Jadi gini Bu, kan di kelas saya itu kan banyak ya Bu ya siswanya. Berapa jumlahnya, Pak Adit? Ya kalau 26 20. ya, dan kebanyakan itu perempuan. Hmm. Ya laki-lakinya tuh hanya 10 Bu. Nah jadi saya punya sebenarnya pengen cerita aja ya Bu Rini ya. Silahkan, Pak Adit. Jadi kan saya itu sering Bu memberikan tugas atau kegiatan di rumah anak bersama wali muridnya, entah itu orang tuanya atau kakaknya atau om tantenya atau bahkan tetangganya pun juga tidak apa-apa. Nah kan tetapi ternyata masih ada juga yang kurang bisa maksimal Bu, dan bahkan tidak tidak melaksanakan itu dengan baik dan benar seperti itu. Jadi keterlibatan wali muridnya sangat kecil sekali. Tapi ya itu cuma sebagian kecil. Tapi kan itu menjadi Bu ya unek-unek saya. Ini saya bercerita ke Bu Rini, mungkin kita bisa mencari solusi bersama-sama ya Bu ya. Oke, Pak Adit. Itu Bu. Setelah tadi saya sedikit mendengar cerita nih dari Pak Ya. Adit, di situ kan ada beberapa anak yang memang motivasi belajarnya kurang. Iya. Kemudian kolaborasi nih atau kerjasama orang tuanya kurang gitu ya, Pak Adit ya. Betul Bu. Ketika saya coba menanyakan sesuatu nih Pak Adit, Iya, ketika silakan. Pak Adit di kelas, itu kalau menemukan siswa yang seperti itu perasaannya gimana Pak Adit? Dari Pak Adit sendiri gimana Pak? Yang pertama perasaan saya pasti yang pertama Bu ya, kalau bahasa Jawanya itu melas Bu sama ya, melas itu jadi sedih lah Bu sama yang sebenarnya anaknya itu mau melakukan kegiatan tersebut, tapi ketika tidak ada wali muridnya dan tidak ada yang membantu, jadinya dia tidak bisa melaksanakan kegiatan itu. Seperti itu Bu. Ya. Itu sih yang bikin saya sedih, anaknya sudah semangat tapi ketika kegiatan itu dilaksanakan harusnya lebih dari satu orang, ternyata tidak ada yang berkolaborasi dengan anak tersebut. Tidak ada yang diajak berkolaborasi dengan anak tersebut. Kan untuk lebih dari satu orang ya Bu ya. Jadinya saya sedih sebenarnya. Sedih gitu ya kalau melihat anak yang motivasinya kurang hanya karena kolaborasi atau kerjasama orang tuanya yang tidak berperan aktif gitu ya Pak Adit. Dari tadi yang sudah saya sampaikan perasaan Pak Adit sedih gitu ya. Kira-kira supaya ada nggak satu trik dalam benak Pak Adit supaya anak-anak itu tidak sedih waktu itu tuh ada nggak itu? Iya, sebenarnya saya sudah memberikan Bu ya. Saya mau merencanakan ini Bu. Karena kan biasanya kalau orang tua ya Bu ya, apalagi di Pekalongan itu kan liburnya kalau nggak Jumat ya Minggu ya Bu ya biasanya. Saya coba untuk memberikan kegiatan atau tugas itu nanti di hari Kamis, biar nanti hari Jumat atau Minggunya nanti anak-anak itu bisa berkolaborasi dengan orang tuanya. Seperti itu. Nanti hari Seninnya baru dikumpulkan, kalau nggak hari Selasanya. Oh gitu. Ya. Itu salah satu nanti trik nanti yang akan Pak Adit coba gunakan. Iya, betul sekali. Jadi memberikan jeda waktu antara Kamis sampai hari Senin. Iya. Lumayan lama. Lumayan lama. Itu Pak Adit. Dalam satu komunikasi nih Pak Adit ya. Kira-kira Pak Adit sudah pernah belum mengadakan satu komunikasi langsung dengan orang tuanya atau lewat anaknya kemudian nanti bisa menyampaikan kepada orang tuanya? Ya, sebenarnya
Saya kalau pada awal tahun pelajaran ya Bu ya, kalau awal tahun pelajaran itu saya sudah memanggil orang tua sebenarnya. Oh besok itu di kelas 6 tempat saya itu nanti pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4 ya saya jelaskan semuanya lah Bu ya. Nah kita saling berdiskusi apakah ini sudah bagus atau belum, apakah ada yang kurang berkenan Bapak Ibu, itu sudah saya berikan seperti itu supaya memang kelas itu tidak dimiliki guru sama siswanya saja, jadi dimiliki oleh wali murid atau orang tua siswa tersebut. Oke, berarti Seperti di awal tahun pembelajaran sudah dicoba untuk diadakan sosialisasi. Betul sekali. Bahwa nanti proses pembelajaran Pak Adit itu akan terlaksana seperti ini Betul. gambarannya. Nah, salah Gitu. satunya ya kolaborasi dengan orang tua di rumah. Dari sosialis tersebut hasilnya bagaimana Pak Adit? Nah, kalau hasilnya sebenarnya orang tua setuju-setuju aja Bu. Ya, tapi kan mungkin saya berpikir lagi karena orang tua mungkin sibuk bekerja atau sampai rumah sudah capek. Nah, makanya itu saya buat yang seperti tadi Bu, pada saat orang tua itu ibu. Oke, jadi saya menemukan di sini Pak Adit menemukan satu langkah awal bahwa nantinya akan memberikan tugas di hari Kamis, kalau weekend lah, Bu. untuk weekend ya, supaya nanti orang tua yang sibuk bekerja itu ada waktu untuk menemani anaknya mengerjakan tugas, Betul. gitu ya. Karena kalau saya dengar alasan dari anak-anak itu ya, ayahku atau ibuku itu kerja Pak kalau hari ini ya gitu. Kebanyakan alasannya seperti itu. Jadi tidak di rumah dan tidak bisa mendampingi anaknya. Oke, dulu di awal satu cara lah untuk bisa mensosialisasikan kepada orang tua, kemudian kerjasama komunikasi dengan orang tua. Menurut Pak Adit, kalau saya memberikan skala dari 1 sampai 10, itu di skala berapa itu Pak Adit? Iya, kalau saya mungkin masih Di skala berapa ketika awal itu Pak Adit? Kalau awal ya mungkin 6 bahkan 7 ya Bu ya, 6 atau 7 lah. 6 atau 7. Kemudian di pemikiran Pak Adit sekarang setelah Pak Adit menemukan satu treatment bahwa nanti tugas akan saya sampaikan coba di hari Wah, Bu Rini tadi sudah selesai ya melaksanakan coaching dengan Pak Adit. Iya. Bagaimana perasaan Bu Rini setelah melakukan coaching dengan Pak Adit? Hebat. Menurut saya sih luar biasa Bu Ari, saya mencoba untuk bisa hadir sepenuhnya di situ, mendengarkan apa yang ingin diceritakan oleh Pak Adit. Kemudian saya sudah mencoba untuk memberikan satu pertanyaan-pertanyaan yang dimana di situ dapat memunculkan satu potensi dari Pak Adit. Oke, baik. Tadi Bu Rini sudah berusaha menghadirkan prinsip-prinsip coaching dengan baik, kompetensi-kompetensi coaching yang Bu Rini harapkan juga sudah dihadirkan sepenuhnya. Nah, dari kompetensi yang sudah Bu Rini kembangkan tadi, kira-kira apa saja yang sudah Bu Rini berhasil lakukan pada proses coaching tadi? Saya merasa bahwa saya sudah sedikit mengembangkan ya Bu Ari ya sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan di situ. Saya menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang seutuhnya, kemudian mampu hadir sepenuhnya. Dalam kehadiran saya di situ mungkin bisa menambah motivasi untuk coaching Bu Ari di situ sih. Oke. Berdasarkan hasil coaching tadi, izinkan saya untuk menyampaikan hasil proses coaching berdasarkan pengamatan saya. Bu Rini, saat proses coaching dengan Pak Adit, Bu Rini sudah berhasil melaksanakan coaching dengan baik, di mana Bu Rini sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Bu Rini sudah berhasil mengajak Pak Adit untuk merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai saat coaching tersebut. Bu Rini juga sudah berhasil mengidentifikasi masalah apa yang dialami oleh Pak Adit. Kemudian Bu Rini juga sudah berhasil mengembangkan rencana aksi. Setelah ini seorang coach akan melakukan apa. Kemudian coachnya juga, Bu Rini juga sudah berhasil memberikan kompetensi mengarahkan Pak Adit untuk bertanggung jawab atas proses yang disepakati oleh Pak Adit.
Kemudian Bu Rini juga sudah mengembangkan prinsip kompetensi dengan baik. Bu Rini sudah hadir penuh atau presence dalam proses coaching dengan Pak Adit, sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian Bu Rini juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian setelah ini Bu Rini, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang akan Bu Rini kembangkan? Masih ada sih sebenarnya Bu Ari kompetensi yang ingin saya kembangkan. Salah satunya adalah saya bisa memberikan satu pertanyaan yang berbobot di situ. Jadi bisa memunculkan satu potensi yang luar biasa dari seorang coach, kemudian bisa meningkatkan kinerjanya juga, kemudian juga bisa memberikan motivasi penuh kepada coach. Itu Bu Ari. Oke, baiklah. Semoga setelah ini Bu Rini bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan keinginan Bu Rini. Bu Rini, studi sudah selesai, pasca observasi yang sudah kita lakukan. Oke, Bu Ari. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali lagi Baik. untuk melanjutkan kompetensi-kompetensi coaching yang akan kita lakukan lagi. Baik Bu Ari, Oke. terima kasih atas waktunya. Terima Sama-sama. kasih juga sudah memberikan masukan yang luar biasa, Nah, sehingga memberikan motivasi yang luar biasa kepada saya sebagai coach ya di sini ya. Kemudian saya bisa mengembangkan potensi coaching juga Bu Ari. Dari pasca observasi sampai sekarang kita melakukan refleksi dan evaluasi, itu saya saya dapat gambaran bahwa saya harus mampu meningkatkan di satu tadi ya ingin saya kembangkan itu Iya. ya Bu Ari ya. Dan semoga nanti di lain waktu ketika kita ada waktu kembali, Bu Ari bisa memberikan saya satu evaluasi yang mampu meningkatkan lebih pada memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu Ari. Oke, terima kasih Bu Rini. Iya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya. Baik, Bu Oke. Ari. Sekian dari saya Bu Iya, Rini. oke, baik. Assalamualaikum. Terima kasih.